Shalom, selamat pagi sahabat rohani. Kita berjumpa lagi dalam program Berkat-Berkat Tuhan di pagi hari. Tiap pagi kami hadir pada pukul 4.30 dengan renungan singkat 10-15 menit. Disertai doa yang menguatkan iman kita untuk melangkah sepanjang hari. Melalui firman Tuhan, kami yakin dan percaya ada berkat baru, ada pengharapan baru, ada kekuatan iman, dan semangat yang dibangkitkan untuk melangkah di hari yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Jika saudara diberkati dengan program ini, bagikan video ini supaya orang lain juga diberkati. Saya akan berbicara sebuah renungan dengan judul, Ketika Pertolongan Datang Terlambat, Masihkah Percaya? Pernahkah saudara merasa Tuhan seolah-olah terlambat menolongmu? Doa sudah dipanjatkan, air mata sudah jatuh, tapi tidak kunjung juga datang pertolongan. Bahkan seolah-olah Tuhan diam saja dan tidak peduli dengan keadaan kita. Itulah yang dirasakan oleh murid-murid Yesus dalam sebuah perahu, di mana Yesus ada dalam perahu tersebut. Tiba-tiba badai besar datang dan Yesus tertidur. Murid-murid panik, ketakutan. Bahkan ada yang berkata, kita akan mati. Kita akan binasa. Apakah betul seperti itu? Pertanyaannya, mengapa Yesus seolah-olah tidak peduli dengan keadaan yang dialami murid-muridnya? Saudara yang dikasih Tuhan, saya bisa memahami apa yang dirasakan murid-murid dalam Lukas pasal 8 ayat 22 tersebut. Sebuah perasaan takut adalah sesuatu yang wajar. Psikolog menyebut kita memiliki negativity bias, yaitu satu keadaan di mana otak kita lebih fokus memberi reaksi pada hal-hal yang lebih berbahaya daripada hal-hal yang baik. Artinya, badai di depan mata yang dialami murid-murid lebih nyata daripada janji Tuhan yang tidak kelihatan. Sebuah survei global yang dilakukan oleh Gallup menyatakan 1 dari 3 orang di dunia memiliki rasa khawatir, dan kekhawatiran ini akan membuat iman kita goyah. Mari kita lihat apa yang saya ingin bagikan dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Dan saya bacakan saudara di ayat yang ke-25 dulu. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah peristiwa di mana Yesus meredakan badai yang tiba-tiba datang. Bahkan murid-murid berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah Engkau inginkan kita binasa?" Air sudah masuk dalam perahu dan mereka sangat ketakutan. Dalam dunia teologi, Oswald Chambers pernah berkata, iman bukan berarti kita memahami segalanya, tetapi iman adalah mempercayai Tuhan dalam segala hal yang kita tidak pahami. Yang dikasih Tuhan, saya ajak saudara masuk dalam refleksi rohani untuk kita jujur, mengapa kita sulit percaya. Kalau kita lihat ayat 25, di sana tadi dikatakan seperti ini saudara, bahwa siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Kemudian di atas Yesus berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Mari kita jujur untuk berkata kenapa kita susah percaya. Murid-murid 3,5 tahun saudara menyertai bersama dengan Yesus 3,5 tahun. Mereka makan dan minum, mereka beristirahat sama-sama, berjalan bersama-sama, mengikuti kegiatan, dan melihat bagaimana perbuatan ajaib Tuhan Yesus. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang ke-7, ada peristiwa misalnya Yesus menyembuhkan seorang pemuda di Nain yang sudah mati maksud saya. Pemuda yang sudah meninggal hidup kembali. Atau peristiwa orang yang 12 tahun menderita pendarahan. Atau peristiwa di mana Yesus merubah air biasa jadi anggur. Bukankah
murid-murid sudah melihat semuanya itu. Tapi perhatikan saudara pertanyaan mereka. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Apa yang saya mau gambarkan bahwa lamanya saudara ikut Tuhan bukan menentukan kualitas iman saudara. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa lamanya saudara mengikuti Yesus bukan berarti kualitas imanmu sudah sangat hebat. Saudara, kita akan diuji dari satu masalah ke masalah yang lain. Sampai kita benar-benar hidup dalam penyerahan total kepada Tuhan. Tadi saya berkata, kenapa kita susah percaya? Karena kita ingin mengontrol hidup kita sendiri. Kita ingin setir hidup kita sendiri. Sehingga pada saat kita tidak tahu lagi bagaimana caranya, kontrol itu hilang. Kita jadi panik. Yang kedua, karena kita selalu percaya pada apa yang terlihat. Badai di mata kita lebih nyata daripada Yesus yang lagi beristirahat dalam perahu. Dan ketiga, karena kita itu menyimpan luka di masa lalu. Artinya saudara, ada begitu banyak doa-doa kita yang tidak dijawab. Sehingga kita jadi sulit lagi percaya. Itulah kelemahan manusia. Kita ingin cepat. Kita ingin pasti. Dan kita juga ingin kontrol. Kita juga ingin pegang kendali. Di dalam perahu itu saudara, ada Petrus, ada Yakobus, Yohanes, Andreas. Sebutlah mereka semua adalah nelayan-nelayan ulung. Mereka rasa mereka memiliki kekuatan sendiri. Tapi pada saat mereka kehilangan kontrol, mereka jadi panik. Tetapi lihatlah reaksi Yesus. Dia sangat mengasihi saudara. Dia sangat mengasihi saya. Dia sangat mengasihi kita semua. Ingat firman Allah berkata, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Waktu kita berkata, guru kita akan binasa, Yesus bangkit dan berkata, siapa bilang engkau kurancangkan untuk binasa? Siapa bilang saya inginkan engkau hancur? Siapa bilang aku tidak akan menolongmu? Siapa yang bilang otak kita tadi, saudara, yang selalu merespon hal yang berbahaya lebih cepat daripada hal yang baik? Yesus berkata, lihat, dia bangun. Alkitab berkata, ia pun bangun. Lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda. Dan danau itu menjadi teduh. Tapi dia berkata pagi hari ini, di manakah percayamu? Di manakah pengharapanmu? Kenapa engkau tidak percaya? Kenapa susah percaya kepada Tuhan? Tidak pernah salah waktu. Tuhan Yesus mau berkata seperti ini. Aku tidak pernah salah waktu. Tuhan tidak pernah salah waktu untuk menolong kita. Kita saja yang salah membaca waktu. Kita berkata, Tuhan cepat tolong saya. Tuhan cepat tolong saya. Kita ingin cepat. Tapi Tuhan berkata, saya ingin engkau bertumbuh. Kita selalu ingin jawabannya instan. Begitu doa, kata-kata keluar, dan amin. Kita mau Tuhan langsung jawab doa kita. Padahal Tuhan ingin iman kita berkualitas. Iman kita tahan uji. Sekarang saudara yang dikasih Tuhan, benarkah engkau akan tenggelam? Memang faktanya seperti tadi kita bicara. Bagaimana psikolog berkata, faktanya, kenyataannya, air sudah masuk dalam perahu. Saudara, mungkin saudara berkata kita akan tenggelam. Saudara jangan terpengaruh dengan keadaan. Tapi terpengaruhlah dengan kehadiran Yesus. Mungkin saudara berkata, bagaimana Yesus saja tertidur? Saudara, saya ingin berkata seperti ini. Seandainya Tuhan izinkan perahu itu tenggelam, apakah mereka akan binasa? Di dalam perahu itu ada Yesus. Yesus tidak akan membiarkan dirinya binasa. Yesus tidak akan membiarkan murid-muridnya terancam bahaya. Mari kita refleksi rohani. Jika seandainya engkau sudah menaikkan doa dan belum ada jawaban, apakah engkau berhenti percaya? Bagaimana kalau seandainya seperti kejadian ini, pertolongan terlambat datang,
Saya berkata pertolongan terlambat datang karena air sudah masuk dalam perahu. Apa yang akan saudara lakukan? Saya ingin berkata, dalam keadaan itu pun Allah ajar kita, kalau doamu belum dijawab, mari kita sabar menanti waktunya Tuhan. Allah tahu waktu yang terbaik untuk menolong saudara. Atau bagaimanakah kalau dalam peristiwa seperti ini, kita sudah berteriak minta tolong, kita berdoa, kita sudah menangis, dan segalanya telah kita lakukan. Tapi dalam peristiwa seperti ini, Yesus malah tertidur. Yesus malah diam. Apa yang akan kita lakukan? Maka saya ingin berkata banyak hal yang kita tidak mengerti bagaimana cara Tuhan menolong kita. Tapi satu hal yang pasti, Allah selalu bekerja sempurna memberikan yang terbaik bagi kita. Katakan amin, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikanlah ini. Apa yang terjadi dalam Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Badai hidup bukan untuk menenggelamkan kita, tetapi dengan adanya badai itu, iman kita semakin dikuatkan untuk melihat dahsyatnya Tuhan menolong umatnya. Hari ini saya ingin berkata, mungkin ada di antara kita sahabat rohani yang sementara mengalami badai hidup, mengalami tekanan. Mungkin itu dari sisi kesehatan, ekonomi, keluarga, pekerjaan, usaha, dan masa depanmu yang engkau berkata tidak pasti. Tapi Alkitab berkata masa depanmu adalah masa depan yang penuh harapan. Kemudian engkau berteriak, Tuhan, kenapa engkau diam? Kenapa engkau terlambat menolong saya? Firman Tuhan pagi hari ini ajar kita, Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Selalu tersedia perhatiannya, selalu tersedia penyertaannya, selalu pertolongannya sempurna tepat waktu bagi kita semua. Cara renungkan ini. Bukan soal kapan Tuhan akan menolong kita, tetapi masihkah kita percaya dalam segala keadaan? Masihkah kita percaya akan pertolongan Tuhan? Sekalipun itu intimidasi, sekalipun itu keadaan yang sukar, sekalipun itu pintu yang tertutup, sekalipun itu orang lain berkata, sudah, jangan lagi berusaha, tidak ada hasilnya. Masihkah saudara percaya bahwa Allah sanggup membuat yang tidak pernah engkau pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah engkau dengarkan, Allah sanggup buat yang terbaik dalam hidup. Melalui program berkat-berkat Tuhan di pagi hari, engkau akan melihat kalau engkau pegang janji firman Tuhan, engkau akan melihat sungguh Allah tidak berubah. Kasih dan kuasanya tetap sama. Alkitab berkata Yesus Kristus tidak berubah. Hari ini, kemarin, besok, sampai selama-lamanya. Kalau yang kemarin dia tolong, maka hari ini juga dia akan tolong. Kalau orang lain dia tolong, berteriaklah, Tuhan jangan lewatkan aku. Aku juga butuh pertolongan saat ini. Jika engkau masih percaya akan kuasa Tuhan, tundukkan kepala saudara. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu sebelum kami beraktivitas di hari yang baru ini. Melalui program berkat-berkat Tuhan di pagi hari, kami telah dikuatkan untuk melihat sesungguhnya Engkau merancangkan masa depan yang penuh harapan. Engkau tidak ingin kami terlindas, Engkau tidak ingin kami tertekan, Engkau tidak ingin kami binasa, tapi Engkau ingin kami berhasil. Engkau ingin kami melihat hari depan yang penuh harapan. Engkau ingin kami ada di negeri orang-orang hidup, kata firman-Mu. Tuhan Yesus tolong kami. Kalau ada ketiadaan percaya dalam hidup kami, ampuni kami. Dalam perkataan, perbuatan, sikap kami, kalau kami seolah-olah tidak percaya Tuhan, ampuni kami. Dan biar kami akan melihat keajaiban-Mu. Kalau murid-murid berkata, siapakah gerangan orang ini yang bisa menundukkan danau, menundukkan air, menundukkan gelombang laut. Maka kami ingin berkata, Tuhan, Engkau mampu juga menundukkan apapun yang terjadi masalah dalam hidup kami. Mampu Tuhan menundukkan gelombang hidup dalam hidup kami. Sehingga kami bisa melihat sesungguhnya Allah penuh dengan perhatian. Sesungguhnya Allah penuh dengan kasih. Sesungguhnya
pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Biar melalui peristiwa-peristiwa yang kami alami, bukannya kami tertekan, tapi kami bisa melihat iman kami tahan uji untuk tetap mengiring Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa buat rekan-rekan sahabat rohani yang mungkin ada dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan tertindas. Kalau mereka sakit, Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan Bapa. Kalau Engkau Tuhan Yesus pernah pegang ibu mertua Petrus yang demam, pegang mereka Tuhan. Bukan hanya demam yang hilang, tapi sakit penyakit apapun yang kata dokter tidak ada harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dalam nama Yesus, jamah Tuhan umat-Mu. Dan bilur Yesus sembuhkan. Terima kasih kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang butuh pertolongan dalam bentuk apapun, dalam nama Yesus tertolong. Dan biar kami tetap percaya sampai langkah terakhir, iman kami kuat. Kami tetap percaya hanya kepada Yesus yang lebih besar daripada masalah gelombang hidup kami. Terima kasih Bapa, kami akan melangkah di hari baru ini. Kami tahu tangan Tuhan pegang tangan kami. Bawa kami dalam kemenangan. Karena firman-Mu berkata bersama Tuhan, kami akan lakukan perkara yang besar. Terpuji Tuhan, kami melangkah di hari yang baru ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa esok hari dalam program Berkat-Berkat Tuhan di pagi hari yang pasti menguatkan saudara, membangkitkan pengharapan dan iman saudara semakin kokoh di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkati, katakan amin.